Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman dan nikmat Islam serta diberikan hidayah dan kesehatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan seperti sekarang ini terus bersama kita hingga akhir kehidupan kita, dan kita termasuk dalam kelompok orang yang husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian fikih muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab. Tujuannya tentunya untuk mengetahui bagaimana ibadah yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ayat Al-Quran yang memang memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu yang kalian tidak mengetahui. Dalam kaitan dengan tafsir Al-Quran, kita merujuk kepada ulama-ulama salaf dalam bidang tafsir. Dalam kaitan dengan ilmu hadis dan syarahnya atau penjelasannya, kita juga merujuk kepada ulama-ulama hadis. Saya yakin di Masjid Al-Amin ini juga ada ustaz-ustaz yang menjelaskan. Begitu juga dalam hal ilmu fikih, ilmu syariat, kita juga merujuk kepada ulama-ulama salaf yang mu'tabar, yang kita kenal dengan 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi insya Allah kita salafi, karena kita merujuknya kepada ulama salaf, ulama terdahulu seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Kajian kita lanjut kepada pembahasan yang telah lalu, masih seputar sholat berjamaah. Ada ingat Pak sebenarnya? Setelah syarat imam, maka kita lanjutkan kepada syarat makmum. Kalau tidak salah, syarat makmum juga pernah saya bahas sebelumnya. Sedikit di antaranya adalah orang yang di belakang imam, siapa yang posisi di belakang imam. Betul tidak Pak? Iya. Nah, untuk mengingatkan kembali terkait pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, pada hari ini kita akan coba membahas nanti terkait dengan mufaraqah, kemudian juga terkait dengan masbuk. Jadi bagaimana ketentuannya seseorang yang masbuk dan bagaimana ketentuannya seseorang yang mufaraqah atau berpisah dari imam. Maka sebelum ke sana kita ulas sedikit terkait dengan syarat menjadi makmum. Yang pertama, menjadi makmum itu syaratnya harus niat. Jadi niat dia bermakmum atau niat menjadi makmum.
Nah, niat menjadi makmum ini yang pertama terkait dengan lafaz. Lafaznya, apakah makmum itu harus melafazkan niatnya atau tidak, gitu Pak. Nah, pembahasan terkait dengan niat ini sudah kita bahas pada rukun sholat yang 13 itu Pak. Jadi rukun sholat 13 Pak. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri. Keempat, baca surah Al-Fatihah. Ini rukun ya Pak. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Keenam, i'tidal dengan tumakninah. 7, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat. Yang ke-12, mengucapkan salam. Yang ke-13, tertib. Ada bisa ulang Pak? Hah? Biar gak ngantuk ini. Saya duduknya pada khusus banget gitu. Ini khusus, apakah habisnya jam 2 atau setengah bola Pak? Ya, itu yang rukun. Waktu itu kita sudah bahas terkait dengan rukun, salah satunya niat. Nah, melafazkan niat ini termasuk niat dalam bermakmum. Ini kita sudah bahas bahwa pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ya, dibolehkan. Jadi dibolehkan. Imam Hanafi tidak membolehkan, bahkan sebagian mazhab Maliki mengatakan bid'ahkan melafazkan niat. Jadi kalau pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah, bila tujuannya untuk membantu makmum itu dalam memudahkan niat, maka dibolehkan. Yang penting niat itu di hati, bukan lafaz ya Pak. Niatnya itu di hati. Kalau lafaznya dia ucapkan tapi hatinya tidak berniat, maka tidak dihitung sebagai niat. Kalau hatinya berniat, mulutnya tidak melafazkan, maka tetap dihitung telah berniat. Nah, kapan waktunya si makmum ini harus berniat? Waktunya adalah sebelum dimulai sholat, bukan di tengah-tengah sholat, gitu Pak. Bukan di tengah-tengah sholat. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang, nah ini pembahasan yang lalu kita sudah bahas. Ada temannya yang sama-sama masbuk, ya, sama-sama masbuk. Tiba-tiba kemudian ini sudah selesai nih imam sholat nih. Imam sudah selesai sholat. Nah tiba-tiba kemudian ada nggak yang mundur Pak? Hah? Pernah dapat tidak? Sama-sama masbuk nih. Posisinya imam sudah selesai sholat, tapi kemudian sama-sama masbuk. Apakah dia berniat lagi dalam sholat ketika di tengah-tengah sholat, atau dia memang sudah niat dari awal dihitungnya Pak? Ketika ada seseorang yang mundur, kemudian temannya di depan bermakmum lagi kepada si temannya masbuk gitu. Padahal posisinya sudah sama-sama jadi makmum. Jadi kalau posisinya sudah jadi makmum dan posisinya masbuk, ya nanti kita akan bahas terkait dengan bab masbuk. Tetapi intinya makmum itu tidak boleh niat menjadi makmum di tengah-tengah sholat. Posisi niatnya itu kapan Pak? Sebelum mulai sholat. Kapan? Paling maksimal menurut Syafi'iyah adalah saat takbiratul ihram. Jangan sudah baca Al-Fatihah atau sudah selesai takbir dia niat. Niatnya kapan? Sebelum atau berbarengan dengan takbiratul ihram. Saat takbir niat Allah, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya melafazkan atau hatinya berucap saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum lillahi ta'ala. Kalau imam kemarin kita sudah bahas, itu ada yang mensyaratkan seperti jumhur, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi kalau Syafi'i tidak mensyaratkan si imam itu berniat dari imam.
gitu. Makanya ketika ada orang yang sholat ba'diyah atau orang sholat tahiyatul masjid atau sholatnya sholatnya sedang sendiri, sholat wajib, kemudian ada yang makmum datang, ada orang yang datang menjadi makmum, kalau menurut jumhur maka tidak sah berjamaahnya karena si imamnya tidak niat. Tapi kalau untuk Syafi'i, meskipun dia sholat ba'diyah atau sholat sunnah atau sholatnya sholat wajib tapi sendiri, meskipun tidak niat, si imam tetap itu menjadi sholat berjamaah. Ini dia yang biasa dilakukan di Indonesia, diamalkan kita merasa seperti apa? Itu ya, ada orang sholat ba'diyah kemudian datang, maka bermakmum boleh meskipun imamnya tidak niat dari awal. Tapi kalau makmum semuanya sepakat. Semua ulama yang 4 mazhab ini sepakat bahwa harus niat dari awal, niat simar dari saat takbiratul ihram. Yang kedua, syarat jadi makmum itu apa, Pak? Kesatuan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Satunya bagaimana? Satunya itu maksudnya adalah bahwa jenis jenis dan juga detailnya gitu. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan bahwa harus sama antara jenis dan juga gerakannya imam, si makmum, syaratnya Pak. Makanya kemudian menurut jumhur ulama tidak sah kalau si imam ini sholat zuhur, makmumnya sholat asar. Kok bisa? Ya kalau sholatnya sedang sama kan bisa Pak. Ya. Jadi kalau menurut jumhur ulama, misalnya antara sholat imam dengan makmum berbeda sholatnya, maka menurut jumhur gak sah. Tapi sebaliknya menurut Syafi'iyah, jadi jumhur itu yang saya maksud adalah selain Syafi'i Pak, itu gak sah. Misalnya nih, kita sedang safar, kemudian ada saudara kita sudah selesai sholat zuhur, bisa kamil, bisa kosong. Kamil itu artinya apa? Kamil itu artinya 4 rakaat. Kamil maksudnya sholat zuhurnya 4 rakaat. Nah kemudian dia bangun untuk sholat asar. Sholat asarnya bisa disempurnakan 4 rakaat atau dia kosong, hanya 2 rakaat. Karena sholat zuhurnya dia mengikut misalnya imam yang mukim, ya, sholat zuhurnya imam yang mukim, maka 4 rakaat. Kemudian dia bangun sholat asar untuk di kosong, jumlahnya hanya 2. Ada yang datang. Ada yang datang. Nah kalau menurut Syafi'iyah, ketika ada yang datang untuk mengikuti imam yang dia sholatnya asar di kosong, maka menurut Syafi'iyah sah meskipun beda sholatnya. Si imam asar, makmum sholat zuhur. Tapi kalau menurut Maliki, Hanafi, Hambali, maka tidak sah. Nanti ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya ya ini masyru', ini disyariatkan, ini pendapat ulama. Jadi kita bisa mengikuti pendapatnya jumhur, bisa mengikuti pendapatnya Syafi'i gitu. Makanya kadang-kadang di masjid itu ketika sholat musafir itu sebenarnya bisa mengikuti pendapatnya Syafi'i tanpa harus bikin jamaah banyak gitu. Dan memang tidak boleh kan, satu masjid itu ada beberapa jamaah gitu kan. Di sini sholat jamaah, di sini sholat jamaah. Kenapa? Oh beda itu kan dia di jamaah lagi, di jamaah, padahal tidak masalah. Kalau mengikuti pendapatnya Syafi'i nggak masalah. Ini ada sholat yang berjamaah, terus kemudian tiba-tiba kemarin Pak, saya pekan kemarin itu full ke Wonosobo, kemudian habis itu ke Jogja, hari Rabu pulang dari Jogja, naik kereta jam 2 sampai rumah jam 3, jam 4 sudah berangkat lagi ke Batam gitu. Nah ini kan di perjalanan banyak banget saya sholat safar gitu kan. Ketika kebetulan naik ke Jogja dan ke Wonosobo-nya naik angkutan darat gitu, bukan pesawat. Nah ketika sholat zuhur, ada yang ngajakin, ya udah Pak kita bikin baru lagi, ini kan sholatnya sholat kita tidak tahu, nggak masalah, kita ikut aja.
ikut sholat teman kita yang sedang sholat, apakah dia sholat zuhur atau sholat asar dia jamaah, nggak masalah kita ikut. Mau disempurnakan, mau sholatnya dikosor, nggak masalah gitu. Nah itu ya Pak. Jadi tadi kesatuan sholat makmum dengan sholat imam itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau menurut jumhur beda sholatnya maka nggak sah. Menurut Maliki, menurut Syafi'iyah meskipun beda jenis sholatnya maka tetap sah. Misalnya yang pertama tadi sholat 5 waktu ya Pak. Yang kedua sholat qadha misalnya. Si imamnya qadha atau si makmumnya qadha, si imamnya sholat adaan. Nah, imamnya adaan, makmumnya qadhaan misalnya, atau sebaliknya imamnya qadhaan, makmumnya adaan. Nah, menurut jumhur nggak sah. Paham nggak? Belum. Habis sholat maghrib Bapak, habis sholat maghrib. Kemudian kok punya hutang bayar dulu. Atau kemudian ada sholatnya tadi waktu zuhur ketiduran gitu kan. Kemudian kita ganti atau kita mengganti sholat maghrib yang dulu pernah ketinggalan gitu Pak. Habis sholat maghrib jamaah nih di masjid. Nah Bapak kemudian bangun lagi setelah ba'diyah maghrib, Bapak kemudian bangun sholat qadha maghrib yang dulu ditinggal gitu. Apakah sholat maghrib, atau sholat isya atau sholat apa gitu kan. Nah sholat qadha gitu. Nah tiba-tiba kemudian ada yang datang dia bermakmum, padahal kita niatnya qadha mengganti sholat yang dulu kita bertiga sholat. Nah ada yang makmum. Kalau menurut jumhur si imamnya niat qadha, si makmumnya niat sholat maghrib adaan saat waktu itu karena belum bisa masih ada waktu, maka menurut jumhur nggak sah karena beda, si imam qadha, si makmum ada gitu. Tapi kalau menurut Syafi'i nggak apa-apa, meskipun imamnya niatnya qadhaan, makmumnya niat adaan, maka sholat jamaahnya tetap dihitung sah. Itu Pak Ji. Paham Pak? Kayaknya jelasin yang lalu ini, makanya saya ulang lagi nih. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti itu Pak syaratnya. Jadi termasuk kemudian juga antara 3 jenisnya. Termasuk juga adalah antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Imamnya sholat sunnah, ba'diyah, tahiyatul masjid, makmumnya sholat fardu misalnya. Nah maka menurut jumhur nggak sah sholat berjamaah seperti itu. Tapi menurut Syafi'i sah, gitu Pak. Karena meskipun beda, maka tetap dihitung dalam satu kesatuan karena kerangka besarnya sama, gitu. Sholatnya sama, kecuali jenis memang sholatnya yang berbeda. Imamnya misalnya sholat sholat istisqa atau sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur. Nah kalau itu beda Pak. Nah ini nggak bisa dihitung jamaah. Misalnya Pak, ada yang sedang mensolatkan jamaah, imam sedang mensolatkan jenazah. Nah terus ada yang terlambat sholat datang dia, tapi ikutnya sholat zuhur, padahal dia sholat jenazah. Nah itu kalau itu tidak dihitung sah berjamaah karena jenis sholatnya berbeda. Dia fardu kifayah tapi posisinya ketika takbir kedua bukan takbir untuk ruku, tapi tetap takbir yang kedua, sholat jenazah Allahu Akbar bukan di ruku. Nanti makmumnya malah ruku gitu kan. Ya itu nggak boleh. Kecuali kalau seandainya ada yang pernah bercanda tuh, imam sholat jenazah kemudian imamnya takbir kedua dia ruku gitu kan. Nah, selesai sholat ditanya kenapa kok ruku? Kenapa? Karena dosanya kebanyakan ini perlu ruku gitu kan. Padahal mungkin nggak tahu imamnya sholat jenazah kan atau jalannya seperti itu. Nah ini Pak, jadi itu yang kedua, syarat jadi makmum. Nah niat, kemudian satu kesatuan jenis sholatnya. Nah yang ketiga, syarat makmum itu posisi makmum tidak boleh melewati posisi imam. Nah itu kan sudah kita jelaskan antara mata kaki dengan tumit. Kalau mata kaki itu asalnya apa? Ka'bun. Kalau tumit itu apa? Akabun. Jadi tumitnya itu meskipun posisinya sepertinya sama, ya Pak, tapi posisi kalau sholatnya cuma berdua, tapi posisi makmum itu tidak boleh
melebihi mata tumitnya. Tumit itu apa? Tungkak apa tuh? Ya tumit ya. Ujungnya ini, maka ujung kakinya itu tidak boleh melebihi ujung kakinya imam. Kalau melebihi maka tidak. Kemudian yang keempat, syarat makmum itu berada di tempat yang sama imam. Kemarin kita sudah bahas jaraknya Pak. Kayak sholat Idul Fitri, saya pernah jadi imam juga Idul Fitri saja. Habis Covid gitu ya. Ada yang sampai di sana, gitu kan? Ada yang sampai di jalanan, gitu kan? Nah itu bagaimana posisinya? Atau kayak kita sholat di Masjidil Haram Pak, Masjidil Nabawi. Ada kayak di Masjidil Haram sholatnya di tahun jam-jam Pak? Atau di Hilton itu? Ada di Hilton? Ini gimana nih? Sholatnya di Hilton. Padahal syaratnya itu antara imam dengan makmum satu kesatuan tempat. Gitu kan? Nah ini memang ada pendapat ulama yang kemudian mereka mengatakan, misalnya kayak Imam Hanafi mengatakan syaratnya kalaupun tidak satu kesatuan maksimal itu 100 meter itu. Jadi Ibnu Syafi'iyah adalah jaraknya minimal 100 meter. Minimal apa? Paling jauh itu apa? Maksimal. Jadi kalau 100 meter seberapa? 100 meter. Jadi jarak antara imam dengan makmum boleh masih dalam kategori kalau itu masih jarak 100 meter. Kalau Syafi'i, kalau kata Hanafi itu minimal bukan minimal jaraknya maksimal 2 shaf. Imam ini kosong di sana baru ada makmum. Nah ini masih dikategorikan sah. Kalau lebih dari 2 shaf maka tidak sah. Kalau menurut Maliki dan Hanabilah Hambali mengatakan bahwa selagi si makmum bisa melihat atau mendengar suara imam maka dihitung sholat berjamaah. Melihat, mendengar dan bersambung gitu safnya. Berarti di Masjid Haram, Masjid Nabawi, nah itu Pak. Jadi mengikuti pendapatnya Imam Hambali dan Maliki. Jauh sekali kan? Jaraknya jauh sekali. Apalagi kalau sholat Jumat itu Pak. Di sholat Jumat itu kayak saya pernah di Masjid Haram itu saya sholatnya di terminal Syib Amir. Berapa sekali ya? Bapak tahu terminal Syib Amir Pak? Terminal Syib Amir itu kalau orang habis sholat ya Pak, orang habis sholat itu datang jalan ke terminal itu. Ada 3 terminal itu, jauh Indonesia itu. Ada terminal Ali, Bab Ali, ada terminal Jian, ada terminal Syib Amir itu. Nah, ya di terminal bis itu gitu. Ya karena saking banyaknya orang sholat waktu itu bulan Ramadan ya kita dapat sholat Jumatnya di Masjidil Haram ya di situ di terminal. Ya nggak melihat imam tapi dengar suaranya ya dan nyambung tetap dihitung sholat berjamaah. Yang kelima, syarat makmumnya itu mengikuti gerakan dasar imam. Jadi gerakan dasar itu mana? Yang rukun tadi Pak. Yang rukun, gerakan imam itu yang rukun. Ya ketika imam takbiratul ihram, ya kita takbiratul ihram. Nah, ketika imam ruku, ya kita ruku gitu. Jangan ketika imam ruku masih diri aja. Nah itu. Ketika imam sujud, ya makmum ikut sujud. Dan imamnya sudah sujud, masih duduk masih berdiri, duduk berdiri kayak tidak, berdiri bangun dari ruku. Bahkan imamnya kalau sudah kelewatan atau sudah melewat dari 2 ruku, nah maka ulama mengatakan kategorinya sudah berpisah dari jamaah atau dari imam. Nah, ada gerakan yang memang tidak termasuk dalam kategori gerakan dasar. Meskipun ini berbeda, maka boleh Pak. Apa contohnya? Contohnya posisi tangan ketika bersedekap. Bapak sama nggak dengan imam?
Hah? Beda kan? Nah, bersedekap itu kan macam-macam. Ada yang mau sedekapnya di dada, ada yang di atas pusat, ada di perut, maksudnya ada juga yang di bawah pusat seperti itu. Bahkan ada yang enggak bersedekap. Nah, ini enggak masalah. Artinya antara imam dengan makmum berbeda sah salatnya. Kemudian qunut dan sebagainya. Nah, kemudian bukan pada bacaan. Misalnya imam dengan makmumnya berbeda, ya enggak masalah. Contohnya misalnya bacaan doa iftitah gitu kan, berbeda, maka enggak masalah. Nah, ini terkait dengan syarat makmum. Nah, kita lanjut. Bahasan sekarang ini mufaraqah ini. Mufaraqah artinya melepaskan diri dari imam dalam sholat jamaah di tengah-tengah sholat yang sedang berlangsung, gitu Pak. Melepaskan diri dari imam atau berpisah dari imam dan posisinya di tengah-tengah sholat, sedang sholat, seperti itu. Nah, secara hukum tadi yang syarat makmum sudah paham ya Pak? Yang 5 itu ya. Jadi makmum itu tadi niat, kemudian sama jenis sholatnya, kemudian di satu lokasi, satu tempat, kemudian gerakannya juga sama, kecuali ada gerakan tertentu. Nah, kemudian apalagi tadi mengikuti gerakan dasar imam ya, kemudian tidak melewati posisi imam. Itu dari masalah tadi dari makmum. Nah, mufaraqah ini secara hukum, mufaraqah itu secara hukum ada 3 ya Pak. Yaitu ada dalam kategori haram, berpisah dari imam. Ada yang termasuk dalam kategori diperbolehkan berpisah dari imam. Ada yang termasuk wajib hukumnya bisa dari imam. Jadi mufaraqah atau melepaskan diri dari imam dalam sholat berjamaah di tengah-tengah sholat itu ada 3. Nah, apa yang termasuk dalam kategori haram Pak? Nggak boleh pisah atau keluar dari sholat berjamaah bersama imam. Yang pertama, orang yang pisah dari imam tanpa uzur syar'i. Jadi kalau tidak ada halangan atau sesuatu yang menjadi alasan syariat, uzur itu artinya sesuatu yang menjadi halangan, syar'i artinya syariat. Nah, maka misalnya apa uzur syar'i itu? Uzur syar'i misalnya karena dia sakit perut atau kemudian misalnya kondisi takut posisi lagi misalnya lagi masak atau terbakar dan sebagainya. Ini kan uzur itu artinya sesuatu penyebab yang syariat atau agama itu membolehkan seseorang itu keluar dari imam atau membatalkan tidak ikut berjamaah gitu. Nah, bagaimana kalau tidak ada uzur, nggak ada halangan sama sekali nih Pak? Jadi posisinya normal aja, sehat itu. Posisinya sehat, kemudian juga aman, barang-barang juga yang tinggal aman, nggak ada rasa khawatir gitu kan. Tidak ada sesuatu penyebab yang dia harus berpisah atau keluar dari imam. Nah, maka posisi seperti ini hukumnya haram. Dia berpisah dari imam. Nah, kalau berpisah dari imam ini hukumnya haram, kaitan dengan sholatnya itu batal atau enggak? Gitu loh. Gitu ya. Ada konsekuensi hukumnya. Sholatnya hukumnya kan haram, nggak boleh karena nggak ada alasan. Tapi sholatnya itu batal atau enggak? Gitu. Nah, jumhur ulama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki termasuk juga pendapatnya
Imam Ahmad bin Hambal dan bahkan juga pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadim, perkataan atau pendapat yang memang lebih dahulu dari pendapat yang terakhir. Ada istilahnya qaul qadim, ada qaul jadid di dalam Syafi'iyah. Ini mengatakan bahwa orang yang berpisah dari imam saat sedang sholat berjamaah tanpa udzur syar'i, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Berarti dia harus sholat lagi, Pak. Bukan wudunya batal, sholatnya batal. Ya dia nggak usah harus wudu lagi, karena tidak membatalkan wudu atau tidak membatalkan ada hal yang membatalkan wudu, bukan, atau dia posisinya sholatnya itu batal karena dia membatalkan diri atau dia mengeluarkan diri dari sholat berjamaah. Berarti kalau sholatnya batal sah nggak, Pak? Berarti dia harus mengulang sholatnya lagi gitu. Niat lagi, sholat lagi dari awal gitu. Ini dalam surah Muhammad ayat 33, Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal kalian atau meninggalkan atau memutuskan amal yang batal, memutuskan amal-amal yang kalian lakukan itu. Nah ini pendapatnya jumhur ya Pak ya, termasuk Syafi'iyah dalam qaul qaulnya. Sebagian Imam Hambali juga mengatakan seperti itu. Tapi menurut Syafi'i dalam qaul jadidnya, bahwa orang yang keluar dari imam meskipun tidak ada uzur, tidak ada halangan atau tidak ada kendala apapun, maka beliau mengatakan sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Kenapa? Tapi hukumnya makruh ya Pak. Hukumnya makruh. Menurut Syafi'iyah itu hukumnya makruh. Kenapa enggak batal? Karena Syafi'iyah mengatakan bahwa sholat berjamaah itu, nah ini mengikuti pendapat yang awal itu. Sholat berjamaah itu bukan pendapat awal, maksudnya penjelasan yang awal dulu kita bahas. Hukum sholat berjamaah itu kan ada 4 ya Pak. Ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah apa? Fardu kifayah. Kalau ada yang mengerjakan, maka yang setengahnya sudah gugur, atau yang belum mengerjakan gugur dosanya. Ada yang mengatakan pendapatnya bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Ada yang ketiga, maksudnya kalau nggak sholat berjamaah dosa. Ada yang pendapat ketiga, sholat berjamaah itu adalah menjadi syarat sah sholat. Kalau nggak berjamaah nggak sah sholatnya. Itu seperti pendapatnya Ibnu Qudamah. Nah yang keempat, sholat berjamaah itu hukumnya fardu sunnah muakkad. Artinya kalau nggak sholat berjamaah ya nggak berdosa gitu kan, tapi nggak mendapat pahala. Nah menurut Syafi'iyah mengatakan kalau orang mufaraqah itu dari sholat, maka sholatnya nggak batal meskipun nggak ada uzur syar'i. Kenapa? Karena berjamaah itu hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Kalaupun nggak ikut berjamaah nggak berdosa, atau kemudian juga karena sudah dikerjakan sama yang lainnya, hukumnya fardu kifayah seperti itu. Nah ini jadi posisi mufaraqah ya Pak, imamnya ya betul bacaannya, nggak ada kendala apapun, dia juga nggak ada kendala apapun, nggak sakit perut misalnya pengen ke toilet, atau kemudian juga khawatir ini kalau saya ikut sholat berjamaah ini lama banget, ada barang saya di luar, yang ngeri barang hilang, maka kemudian dia kalau dibatalkan, nah ini boleh seperti itu karena ada uzur syar'i. Tapi kalau nggak ada apapun, ya maka tadi dua pendapatnya. Kita bisa mengikuti pendapatnya jumhur mengatakan wah sholat saya batal nih kalau nggak ada uzur syar'i ketika mufaraqah berpisah dari imam.
Itu yang pertama, hukumnya haram ya, berpisah dari imam. Yang kedua, mufaraqah atau berpisah dari imam itu dibolehkan. Dibolehkan. Nah, kondisinya gimana Pak dibolehkan? Nah, kondisi dibolehkan itu seseorang berpisah atau keluar dari sholat berjamaah bersama imam di tengah-tengah sholat itu dibolehkan. Yang pertama, mufaraqahnya itu boleh manakala yang pertama nih Pak, bacaan imam terlalu lama. Itu kan seperti kejadian ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam, kemudian yang dibaca oleh Mu'adz surah Al-Baqarah. Tadi saya baca, seingat saya ketika sholat subuh itu hanya satu halaman, Pak. Satu halaman gitu. Yang rakaat keduanya setengah halaman. Kayaknya rasanya lama ya. Apalagi satu juz ini Al-Baqarah, bukan satu juz, 2 juz setengah. Oh, bayangin, imam jadi bacanya kalau satu halaman aja kayaknya tadi soal subuh mungkin ada sebagian orang mengatakan kok lama sekali bacanya itu kan. Baru satu halaman itu kan. Inna Allah la yastahi ayati wasallam sampai misalnya aku tadi wajib dari malaikat itu ada maksudnya di wilayah itu kan. Satu halaman itu kan digabungin. Nah ini satu surah Pak, Bapak lihat Pak di Al-Quran. Satu surah itu berarti kan Al-Baqarah yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal. Sampai kemudian sahabat protes dan ngadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fatan anta ya Mu'adz, apakah kau membuat fitnah ya Mu'adz?" gitu kan. Nah, maka kemudian ini tidak haram. Mufaraqah keluar dari jamaah tidak haram kalau misalnya tadi imamnya perbacaannya lama sekali gitu. Gitu ya Pak. Atau menurut Syafi'iyah yang kedua dibolehkan mufaraqah manakala imam meninggalkan sunnah maksudiyah. Apa sunnah maksudiyah itu? Nah, sunnah maksudiyah itu adalah sunnah yang kalau menurut Syafi'iyah ketika ditinggalkan nanti ada sujud sahwi gitu. Sebenarnya saya soal subuh nggak ada dulu Pak. Kalau menurut Syafi'iyah itu boleh, maknanya mufaraqah itu kan. Apa itu sunnah maksudiyah? Yang sunnah kalau imam itu meninggalkan maka harus ada sujud sahwi seperti kunut gitu, Pak. Atau kemudian juga seperti tasyahud awal. Si imamnya lupa tasyahud awal. Nah itu. Tasyahud awal rukun apa sunnah Pak? Yang rukun apa? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Yang rukun tasyahud awal, tasyahud akhir. Akhir kalau tasyahud awal sunnah gitu ya. Sunnah tapi dia harus nanti sujud sahwi di rakaat terakhirnya itu. Nah seperti itu. Nah ini kata Imam Syafi'i wa al-haqqu bihi ini dan majmu' ya Pak. Jadi majmu' secara muhadzab mulai mengatakan wa al-haqqu bihi ma idza taraka al-imam sunnah maksudatan kata syahudil awal wal kunuti gitu. Jadi mereka menambahkan yaitu maksudnya boleh mufaraqah dari imam apabila imam meninggalkan sunnah maksudah seperti tasyahud awal dan juga doa dan juga kunut seperti itu. Itu menurut Syafi'iyah. Jadi tapi menurut ulama yang lainnya kita boleh tidak mufaraqah, maksudnya tetap sama imam meskipun misalnya imamnya tidak kunut, kita tidak kunut, atau imamnya tidak kunut, kita tetap baca kunut. Kemarin kita sudah bahas ya Pak. Jadi
hal-hal seperti yang sunnah masyru', sunnah atau yang sesuatu yang disyariatkan, ya sunnah pasti masyru' ya Pak, yang disyariatkan. Jadi meskipun berbeda antara imam dengan makmum, posisi seperti itu, misalnya si imamnya kunut, makmumnya mau kunut mau enggak kunut boleh. Ya dalam hal seperti itu, ya baiknya makmumnya ikut imam saja, kunut enggak apa-apa. Mau angkat tangan mau enggak angkat tangan boleh. Ya Pak, imamnya misalnya kunut, ya makmumnya mau ikut kunut dalam artian dia jangan imamnya kunut, makmumnya langsung ruku saja, imam langsung sujud Pak. Nah, itu enggak boleh. Posisi mendahului imam. Kalau imamnya kunut, misalnya si makmumnya enggak kunut, ya boleh di posisinya mau ikut imam mengaminkan doa kunutnya, atau kemudian tidak ikut imam dalam artian dia diam saja boleh. Kalau ditanya baiknya ya baiknya ikut imam Pak, kunut aja enggak apa-apa. Kalau enggak bid'ah misalnya. Begitu. Tapi pertanyaannya seperti tadi tuh, kalau imamnya misalnya enggak kunut, si makmumnya kunut, ya baiknya imam kasih kesempatan dulu makmumnya kunut. Atau kalaupun imamnya nggak kunut, si makmumnya kemudian harusnya kunut, tapi kemudian dia nggak kunut, ya nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Gitu. Kalau tanpa mubarakah bagaimana? Nggak apa-apa. Kalaupun dia mubarakah, kalau menurut Syafi'iyah ya boleh dia mubarakah. Tapi menurut saya sih nggak usah mubarakah aja gitu kan. Kan ini hanya apa namanya sunnah. Nah, menurut Imam Hambali itu boleh dia mufaraqah dari sholat berjamaah. Kalau dalam kitab Bumi saya baca gitu Pak. Wal a'dzarul lati yakhruju li ajliha, dan di antara uzur yang membolehkan seseorang itu keluar dari sholat berjamaah, mislu al-masyaqqati bi tatwilil imam, seperti masyaqqah imam terlalu lama dalam membaca surah, awil marodi atau sakit ya Pak. Imamnya sehat, makmumnya sakit apa? Ya sakit macam-macam Pak. Misalnya pengen sakit perut gitu kan, pengen kemana? Ke kamar misalnya, ke toilet gitu kan. Ya boleh dia mufaraqah, sholatnya dia pisah dari imam. Au khasya alaihi au khasya alaihi, atau au khasya alaihi nuasi, atau ngantuk banget, khawatir ini yang namanya kalau nuasi berarti kan kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Bumi termasuk orang yang apa namanya diliputi atau bukan diliputi Pak maksudnya. Kalau ngantuk itu apa Pak yang pasnya itu? Jadi serang ya. Jadi serang ngantuk itu, ngantuk banget itu kan. Nah, posisi seperti ini boleh, enggak haram, enggak berdosa dia mufaraqah. Au sayyid yasudu salatahu, atau sesuatu yang dia takut sholatnya ini rusak gitu. Ya apa itu Pak? Modelnya seperti apa? Paris. Kalau itu nanti bisa jadi apakah wajib atau boleh ya? Baca imamnya kurang bagus. Kalau imam nanti kita bahas lagi yang wajib tadi haram berpisah dari imam. Nah ini dalam kategori yang boleh Pak. Atau sesuatu yang merusak sholatnya, sesuatu yang merusak sholat itu apa ya? Ya bisa jadi terkait dengan tempatnya misalnya gitu kan, kurang bersih, atau kemudian juga karena apa namanya karena kondisi dia sedang dalam perjalanan yang kemudian dia merasa nggak tenang seperti itu. Nah ini posisi seperti ini dibolehkan. Atau khauf fawati mal, atau dia takut kehilangan hartanya Pak. Nah maka ini boleh. Atau apa ini? Au khawfi
Au may yakhruju minas shaf la yahiddu ma yaqifu alaih, atau dia keluar dari saf atau sendiri ya Pak, sehingga tidak ada orang yang menemani gitu. Gimana nih kalau mendapatkan contohnya? Ada lagi sholat berjamaah, yang lainnya sudah selesai, atau kalau sudah selesai sih nggak dihitung lagi berjamaah ya, emas mungkin ya. Nah jadi ketika dia posisinya sedang sholat berjamaah, tapi kemudian dia keluar atau dia sendiri dari barisan, maka dalam posisi seperti ini dikategorikan boleh berpisah dari imam. Nah jadi gitu Pak. Uzur syar'i ya tadi ya, misalnya takut kebakaran kah, atau takut sakit perut kah, atau kemudian takut hartanya hilang kah, atau misalnya takut ada kecelakaan atau apa gitu kan. Maka posisi sedang sholat berjamaah ini, ada yang takut hilang sendal nggak Pak? Lagi di jalan gitu kan, atau lagi sholat ini imamnya lama banget ini, sebenarnya baru beli gitu kan. Takut hilang sendal, akhirnya dia was-was gitu kan, nanti juga saya keluarnya dari sholat berjamaah gitu kan. Ya sebenarnya sih dalam kategori yang itu ya bisa dalam kategori dibolehkan ya, boleh keluar dari sholat berjamaah atau hilang hartanya gitu. Sebenarnya makanya kita ujung-ujungnya sholat berjamaah kita ke masjid kayak sedang jepit aja gitu kan. Jalan dari sholatnya tenang gitu kan. Padahal mah kudu zinatakum inda kulli masjid, ambil atau pakai pakaian yang paling bagus kalau mau sholat di masjid, karena nanti akan jadi saksi Pak. Semua yang kita gunakan untuk ibadah, termasuk untuk maksiat, itu semuanya nanti al-yawma nanti malam wahim waktu kalau dimana ada ID waktu sudah digunakan semuanya nanti akan bersaksi gitu ya. Pakaian-pakaian yang kita gunakan untuk sholat juga bersaksi seperti itu. Tapi tadi ini saya sholat berjamaahnya takutnya sebenarnya hilang gitu kan, maka akhirnya diambil yang jelek, nanti bersaksi ya yang jelek itu. Jadi iya ya, sengaja gitu aja Pak. Yang ketiga, mufaraqah itu atau keluar dari berpisah dari imam saat sholat berjamaah di tengah-tengah sholat bisa dalam kategori hukumnya wajib. Yang pertama apa Pak? Wajib itu saat imamnya batal sholat. Jadi kalau imamnya batal sholat, maka wajib kita mufaraqah. Apa Pak batal sholat itu? Ya batal sholat yang pertama, misalnya si imamnya kehilangan salah satu syarat sah sholat. Ya kayak tadi, kayak pernah gitu kan, mungkin saya sering sampaikan, imamnya awalnya kebuka gitu kan. Makanya kalau kita yakin kita lengkap pakaiannya Pak, kita ngerti, lebih baik kita aja jadi imam. Saya kemarin juhur, pas banget juhur, landing di ya 5 menit lah, masih ada waktu lah di Soekarno-Hatta itu. Saya sholat di bandara itu, kemudian ada yang azan, setelah azan dia iqomah, ada banyak tuh jamaah. Nah kemudian alhamdulillahnya mempersilahkan gitu kan, nah, saya imam maju itu kan. Saya berpikir jangan-jangan dia maju imam gitu kan. Nah karena ketika sholat ba'diyah, saya posisi di belakang saya duduk di belakang. Nah orang itu juga sholat yang azan itu, yang azan sholat. Nah ketika sujud saya lihat bajunya agak kakak gitu. Nah bajunya kakak gitu. Terus kemudian berarti belakangnya kan kelihatan gitu, belakangnya kelihatan. Dalam arti, oh bagus tadi saya jadi imam gitu kan. Bagus saya jadi imam. Kalau saya jadi makmum, ternyata si imamnya ini salah satu syarat sah sholatnya hilang. Apa Pak? Menutup aurat. Ini kejadian kemarin Pak, hari Sabtu. Posisi seperti itu. Jadi kalau salah satu syarat sah sholatnya imam itu hilang, maka wajib mufaraqah. Ya, kita keluar dari sholat berjamaah meskipun gerakannya sama. Yang kedua,
imam meninggalkan syarat sah sholat itu apa sih Pak? Banyak kan ya Pak? Apa? Suci dari hadas, suci dari najis. Bapak melihat misalnya di imam kok pakaiannya kayak kena kotoran gitu kan, kotorannya kotoran najis. Ya nggak apa-apa, kita bisa dari imam. Atau kemudian juga apa namanya? Ya itulah salah satu sholat. Kemudian yang kedua, wajib itu ketika imam meninggalkan salah satu rukun sholat. Meninggalkan antara syarat dengan rukun beda ya Pak. Kalau syarat itu biasanya sebelum, kalau rukun itu saat sholat itu. Nah rukun sholat yang tadi yang kita sebutkan 13 itu Pak. 13 tadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam yang sampai tertib. Nah ketika ada salah satu dari rukun sholat itu ditinggalkan oleh imam, maka kita atau dibolehkan, diwajibkan mufaraqah keluar dari imam. Bersyukur ya Pak. Nah, sudah selesai dari ya. Ini sampai sini aja Pak. Saya selesaikan ini aja lah. Selesaikan wajibnya itu apa saja. Nah kemudian wajib mufaraqah karena imamnya ada hal-hal yang membatalkan. Apa itu? Imam berbicara di luar sholat. Ada nggak? Berbicara di luar bacaan sholat. Kemarin itu kita sudah bahas yang membatalkan sholat itu bersuara meskipun hanya 2 huruf gitu ya Pak. Maka apa? Batal sholatnya seperti itu. Nah ketika ada suara yang dikeluarkan oleh imam misalnya selain bacaan sholat gitu, atau imamnya muak tapi keluarin suara gitu kan, atau imamnya dehem yang batuk sama nggak Pak? Dehem bukan karena gatel, makmumnya berisik banget kayak nah itu makmumnya berisik begitu kayak gitu loh. Tapi dia bisa jadi itu batal, bukan karena ininya apa tenggorokannya gatal gitu kan, tapi apa namanya tadi gitu kan, mengeluarkan suara. Nah, bukan bacaan sholat maka batal sholatnya. Atau imamnya melakukan gerakan yang banyak nih Pak, gerakannya banyak sekali itu, maka bisa jadi kategori batal. Imamnya makan minum. Gimana ya Pak imam makan minum? Ya kelihatan nggak sih kalau imam makan minum ya Pak? Pada sholat ya ada meja di sampingnya, semua di atas diminum dulu kan. Jadi belum dibuka juga, jadi bisa nggak minum juga. Nah gitu ya Pak. Jadi posisinya wajib di mufaraqah ketika tadi imamnya meninggalkan atau imamnya melakukan hal yang membatalkan sholat. Nah yang kedua wajib mufaraqah itu ketika imam bergeser kiblat. Imam bergeser kiblat. Misalnya gini Pak, contohnya gini, saya bisa bercontoh gini. Lagi sholat, sebelum sholat berjamaah, si imam sama makmum ini orang Bojongkulur pergi ke Makassar. Ada orang Makassar Pak? Nah, bukan Makassar lah, Sulawesi Selatan. Nah, terus kemudian sepakat, ya udah arah kiblat ke sini, gitu kan ya, sepakat tuh. Tapi di tengah-tengah sholat, si imam istiah sendiri ragu gitu kan. Saya nggak yakin ke sini arahnya gitu kan. Nah, makmum masih ke sini Pak. Nah, posisi seperti itu maka wajib mufaraqah. Karena ada istihad yang berbeda antara makmum dengan imam, padahal awalnya sudah sepakat. Nah, gitu maksudnya Pak ya. Jadi posisi pangan. Jadi posisinya awalnya itu bersama-sama sepakat bahwa sholat berjamaah arahnya sini nih. Karena kita arah kiblatnya belum tahu nih.
udahlah, ayo sepakat sini. Tapi kemudian di tengah-tengah sholat si imam merasa ragu, kayaknya bukan ke sini arahnya, dia ke sini gitu kan. Nah si imam masih yakin ke sini, nah, maka posisi di situ diwajibkan atau juga kita bisa mufaroqah. Demikian Allah a'lam bishawab terkait dengan penjelasan sholat mufaroqah atau berpisah dari imam sedangkan saat sedang sholat berjamaah. Ada 3 hukumnya Pak, diwajibkan, diharamkan, atau kemudian juga dibolehkan dengan kata kriteria tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau imamnya bacaannya surat ayatnya kelewatan, imamnya bacaan surahnya kelewatan. dia kan nggak mau. Imamnya nggak mau. Kan ayat pertama tuh, ayat kedua, dia lompat ayat ketiga itu kan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas. Kira-kira saya kelewat ya Pak. Surah rukun apa sunnah? Gitu. Kalau surah rukun apa sunnah? Sunnah. Kalau sunnahnya dia tinggalkan, kalau rukun yang dia tinggalkan atau rukunnya ada yang tidak pas, nah maka itu wajib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin apa alamnya? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Misalnya bacaan Al-Fatihahnya tidak sesuai dengan ini, karena Al-Fatihah rukun, ya bisa jadi itu kehilangan rukunnya gitu. Kalau Al-Fatihah rukun enggak? Atau apa? Pokoknya imam itu meninggalkan salah satu dari rukun gitu Pak. Misalnya imamnya enggak tumaknina. Iya, dan saya pernah itu Pak. Sholat tarawihnya 20, tapi kemudian saya diminta ceramah Pak di situ. Ceramah, kemudian gimana? Dan kemudian ada ini Ustaz imamnya itu kan. Ya udah saya ikut. Pas saya ikut, waduh, saya nggak kekejar tuh Pak. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Belum sempat apa namanya diam dulu Pak, belum sempat diam gitu kan. Jadi sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan mulia Sayyidina Rasul lagi. Kalau dia akan menguatkan Allah, amin. Sudah cepat sekali. Kemudian Allahu Akbar, ya Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat itu. Nah, posisi seperti itu kan kita tidak tumaknina berarti kan. Tumaknina kan tenang dulu sebentar. Ya udah, posisi seperti itu kehilangan rukun. Kehilangan rukun. Bisa kan tenang sebentar gitu kan? Bisa tenang sebentar. Allahu Akbar. Sekedar baca subhanallah atau subhanallahil azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, kan bisa. Nah, ketika kehilangan tumanina, maka kita ya udah imam berarti batal. Gitu. Jadi kalau surah itu ya diingatkan imamnya masih tetap berjalan, ya enggak apa-apa, biarin aja di sini. Tadi. Baik, lagi cukup. Sudah paham semuanya ya berarti ya. Baik. Alhamdulillah sudah paham. Kalau mau paham berarti saya sudah nanti tanya sama Allah, kamu gak jelasin, saya udah jelaskan ya Allah gitu kan. Jadi kalau sholatnya itu tadi kita berpisah dari imam, tadi 3 ya Pak. Haram hukumnya kalau nggak ada apapun, nggak ada uzur syar'i. Dibolehkan hukumnya mufaroqah ketika ada uzur syar'i. Kemudian bahkan wajib mufaroqah kalau imamnya batal atau kita tadi misalnya imamnya geser arah kiblatnya, padahal sudah sepakat arah kiblatnya yang itu seperti itu. Demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.